What's up, Mil Pips? Jumpa lagi sama gua Ronald di sini di Omelia Show. Gimana liburannya? Semoga di libur lebaran ini kalian diberikan sukacita bersama dengan keluarga, penuh dengan canda dan tawa, tidak ada beban-beban. Pekerjaan-pekerjaan ditinggalin dulu karena lagi sama keluarga. Nanti aja dibawa pekerjaannya, yang penting refreshing dulu biar nanti setelah semuanya dilalui liburan bersama dengan keluarga, habis itu bisa melanjutkan aktivitas bekerjanya dengan pikiran yang lebih fresh. Tak lupa juga kita dari segenap kru Amelia, dari Kak Cai, Kak GG, Kak Iwa, mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, dimaafin kesalahan kita secara sadar ataupun nggak sadar melalui ucapan kata ataupun konten-konten yang udah kita buat menyakiti hati kalian, dimaafkan sedalam-dalamnya. Karena lagi banyak request-requestan yang kemarin soal zodiak nih ya, kita punya pertama tuh Gemini, kedua Leo, ketiga tuh Cancer apa Libra ya, aku lupa deh. Nah sekarang kemarin kan kita sudah bahas soal Gemini, sekarang kita akan bahas soal Leo. Siapa yang nggak tahu Leo? Leo adalah zodiak yang paling yang paling leadershipnya paling tinggi, dan sudah pasti kalau pengen dapetin dia susah. Harus punya dengan trik classy yang menurut gua tuh apa ya? Nggak mudah lah. Nggak semua zodiak bisa ngalahin Leo ini. Kali ya. Oke, tanpa berpikir atau berkata-kata banyak banget si Ronald ini, kita langsung lihat aja sifat-sifat positif apa sih yang sebenarnya dimiliki sama Leo. Yang pertama, Leo itu bersemangat. Zodiak Leo memiliki energi tinggi, ia selalu terlihat bersemangat sehingga mengeluarkan energi positif untuk sekitarnya. Setuju atau enggak? Gue tungguin dulu, drop dulu komen di bawah bilang kalau kalian setuju kalau Leo tuh sangat bersemangat. Ya, kalau misalkan dari gambarnya aja singa, pasti bersemangat banget. Dia ngejar mangsanya aja bisa mati-matian, diputer-puter itu, ngejar rusak, diikutin sampai akhirnya dia dapat. Dan semua energi positifnya itu pasti bisa tersampaikan melalui si Leo ini di tengah-tengah orang-orang di sekitarnya. Karena semangatnya Leo ini bisa ngebangkitkan juga nih teman-teman yang lagi energinya down, mungkin lagi stres, tapi dengan adanya si Leo yang selalu giat bekerja atau selalu memberikan dorongan positif, sehingga teman-teman di sekitarnya itu mendapatkan efek yang baik dari Leo. So, Leo, ting! Yang kedua, optimis. Leo itu nggak mudah putus asa atau kecewa karena kegagalan. Bener nggak tuh? Mereka tidak gampang menyerah meski dalam keadaan rumit. Sifat optimistik Leo patut diacungi jempol. Acungi jempol untuk Leo. Optimistiknya tinggi. Biasanya kalau misalnya orang-orang di sekitarnya ngomong kayak, aduh gila nih mah nggak bisa banget. Nah Leo tuh bisa kayak, kayaknya masih bisa deh. Kayak gitu-gitu. Nah itu Leo tuh mantep banget. Jadi kalau misalkan teman-teman yang udah punya company atau perusahaan mungkin karyawannya harus diperbanyak tuh orang-orang Leo. Nanti bikin deskripsi ketentuan-ketentuannya harus berzodiak Leo. Cerdas dalam mengambil keputusan. Nih mantep banget, perlu diacungi jempol lagi. Nah ini sebenarnya yang tadi gue bilang tuh, teman-teman yang punya perusahaan yang bikin list di mana harus ada kriterianya harus ada Leo. Berzodiak Leo ini bagus nih karena dia optimistik, bersemangat tinggi, terus dia gampang bergaul dengan orang-orang. Terus ya udah, dia bisa ambil keputusannya. Dia cerdas banget dalam mengambil keputusan. Jadi teman-teman yang punya perusahaan, bapak-bapak bos di sana, cari zodiak Leo. Semuanya bisa diandalkan. Oke, begini penjabarannya. Sifat Leo yang satu ini membuat mereka cocok menjadi pemimpin. Kecerdasannya dalam mengambil keputusan dan selalu tenang menjadi nilai plus bagi Leo. Ini juga gak sih, kadang bisa jadi orang yang kayak pelin-pelan gak sih? Karena terlalu dipikirin semua keputusannya, jadi kadang bisa aja jadi pelin-pelan. Tapi punya nilai positif juga, karena kalau orang bisa berpikir 1, 2, 3 frame, Leo tuh bisa berpikir sampai 4, 5, 6 frame. Sehingga semua yang diambil keputusannya itu adalah bukan keputusan-keputusan gegabah atau keputusan-keputusan singkat. Nice nih buat Leo. Nah, buat teman-teman sekali lagi nih, Mil Pips di luar sana yang sedang mencoba mengejar Leo, lihat sifat positif yang dimiliki sama Leo ini. Jangan sampai teman-teman tuh langsung ngelihatnya kayak underestimate-nya si Leo karena terlalu susah, anaknya gampang bergaul, terus kalian kayak ini mah Sasimo nih, sana sini mau. Belum tentu. Orang yang gampang bergaul tuh bukan sana sini mau. Itu dia cuma bisa cepat membaur aja, jadi cepat ngeblending, kayak untuk mengkamuflase dirinya tuh gampang gitu. Untuk bisa kemana aja tuh diajak ngobrolnya gampang. Bisa juga kan gampang bergaul, punya wawasan tinggi juga. Bisa ngobrol sama gamers, bisa ngomong sama YouTubers, bisa ngomong sama orang yang entertain, bisa orang yang kerja sebagai PNS. Mana aja bisa. Oke teman-teman.
Lanjut, kita akan ngelihat sifat negatif dari zodiak Leo. Nah, ini dia, teman-teman. Mungkin ini bisa jadi bahan acuan teman-teman saat kalian mau mendekati Leo cowok atau Leo cewek di luar sana. Jadi jangan sampai sifat-sifat negatif yang diberikan sama Leo ini membuat teman-teman semua tuh jadi hilang perspektifnya. Oke, kita bahas. Ada 4 sisi negatif dari Leo. Yang pertama, egois. Leo terkenal dengan sifatnya yang buruk, yang egois. Tak jarang egonya yang terlalu tinggi akan menyakitkan perasaan orang-orang di sekitarnya. Hei kamu, Leo, jangan terlalu egois. Orang yang egois itu akan menyakiti orang di sekitarnya, tapi akan nyakitin lu juga. Percaya, orang yang egois itu akan nyakitin diri lu nya juga. Diri lu sendiri juga. Makanya harus ada namanya self control, biar nanti temperamennya tidak membuat orang-orang di sekitar lu tuh jadi ngerasa rungsing banget gitu. Oke Leo, dikondisikan sifat egoisnya. Dan buat teman-teman yang lagi ngedekatin Leo, ingat, Leo tuh mesti punya sisi egois. Jadi teman-teman harus bisa sedikit lebih di turn off egonya. 6, ini dia nih, nggak tahu nih. Sebagian orang suka dengan sifat ini sih, sebagian juga nggak. Posesif. Tipikal zodiak Leo adalah menjaga apa yang telah diperjuangkan. Tapi bagus dong posesifnya, termasuk kekasihnya. Hal inilah yang membuat mereka cenderung posesif dan mudah cemburu. Ini nggak bisa dibilang negatif ya guys. Posesif itu tergantung cara pikir kalian mengarahkannya kemana. Tapi kalau sudah cemburu buta, itu yang parah kalau menurut aku ya. Tapi sebenarnya posesif ini juga membuat kalian tuh harus tahu bahwa sebenarnya pasangan kalian yang posesif itu sayang sama kalian. Seperti itu. Gitu kira-kira. Jadi kalau udah ada egois sama posesif, karena kalau udah posesif yang berlebihan, ujungnya nantinya egois, maunya cuman cara pandangnya dia saja yang dimenangkan. Gitu. Yang ketiga, tidak sabaran. Tidak sabaran termasuk sifat yang negatif ya? Menurut gue sih enggak ya. Ya oke, kita baca dulu. Mereka ingin segala sesuatu bisa cepat selesai. Ya kan, bagus dong ya. Karena biar segala sesuatunya cepat dan praktis, ringkas, jelas, padat, merayap. Nah, tapi sifat tak sabaran Leo ini malah membuat mereka jadi tidak tenang dan gampang cemas. Oh, itu. Ya. Jadinya mereka selalu ada overthinkingnya ya. Nah, orang-orang di luar sana, ingat, Leo itu egois, nempel sama posesif. Dan overthinking. Tiga-tiganya ada di dalamnya Leo. Jadi teman-teman yang lagi mendekati Leo harus dengan cara main yang nanti akan gue bahas gimana cara untuk PDKT sama Leo. Nah, ini sifat dari zodiak Leo yang keempat. Mendominasi. Selalu ingin jadi pusat perhatian adalah sisi buruk dari Leo. Menjadi pusat perhatian belum tentu jadi sisi yang buruk dong. Ya gak sih? Lanjut. Leo lebih sering mendominasi dalam kehidupan tanpa berpikir tentang pihak orang lain. Oh, ini yang salah, karena dia lebih sering pengen mendominasi dalam kehidupan tanpa berpikir tentang pihak lain. Tapi menurut gue ya, kalau orang yang mendominasi itu adalah seseorang yang baik dalam leadership. Karena dia, sekali lagi tuh tadi, kalau sifatnya si Leo yang mudah dalam mengambil keputusan dan dia bisa mendominasi dalam bentuk leadership yang baik, menurut gue itu sangat menguntungkan untuk orang-orang di sekitarnya. Bukan malah orang-orang di sekitarnya jadi merasa kayak dirugikan ya. Karena dari sifatnya Leo yang mendominasi ini, banyak juga yang membuat Leo tuh banyak teman, tapi tak jarang juga orang membencinya. Nah, membencinya itu karena ini kali ya, karena dia terlalu dominan sehingga dia tidak mau mendengarkan asumsi atau pendapat orang lain yang menurut dia tuh enggak, harus pakai pendapat gua. Enggak, gua aja. Enggak, lu harus dengerin gua. Semuanya harusnya seperti ini. Gitu. Balik lagi, sifat mendominasi ini adalah termasuk sifat egois yang dimiliki sama Leo. Jadi buat teman-teman Milpips di luar sana yang pengen mendekati Leo, ingat ada 4 ini, ada egois, ada posesif, ada ketidaksabaran yang bikin jadi overthinking, yang keempat adalah mendominasi. Nah, kalau sudah sampai mendominasi relation dengan sifat negatifnya ini, teman-teman harus bisa ngobrolin dulu sama si Leo. Jangan seperti itu, aku kan sudah seperti ini sama kamu, aku kan udah mencoba untuk lebih tone down, kamu jangan seperti ini dong. Lakukan dengan komunikasi yang baik ya guys. Ini selalu yang ditunggu-tunggu sama Milpips di rumah, gimana caranya untuk memikat hati Leo. Cewek atau cowok. Jadi Leo cewek atau Leo cowok, oke? Buat para Milpips di luar sana
yang pengen mendekati kaum Leo di luar sana juga, kamu harus punya nyali yang tinggi untuk mengimbangkan pesona dan jiwanya Leo. See? Ya kita seperti ngeliat ini aja ya. Karena lambangnya macan, harimau, singa itu, kita ngeliatnya itu sudah terpesona. Maksudnya terpesonanya dalam arti tuh ada kayak anjir ini orang gitu, langsung tersepona. Nah, tapi kamu jangan cheat dulu, oke? Meski mereka mempunyai sifat dominan, bukan berarti mereka tidak bisa ditaklukkan, sih. Yang tadi gue bilang tuh. Ada kalanya juga kita harus melihat pandangan dari kata mendominasi, tapi itu seperti apa? Bukan berarti mereka nggak bisa ditaklukkan ya. Oke? Sorry lagi. Sorry 3 kali. Mungkin banyak milpips di luar sana yang berpikir 2 kali karena merasa minder duluan sama kaum Leo yang ada di luar sana juga. Tapi kamu juga bisa mencoba beberapa cara untuk mendekati kaum Leo yang ada di luar sana. Yang pertama, jadi diri sendiri. Ini sih kayaknya untuk mendekati semua zodiak harus jadi diri sendiri. Intinya sih kalau pengen ngedeketin lawan jenis ya guys, jangan fake. Kalau misalkan kalian fake, nanti biasanya tuh setelah jadian atau setelah berhubungan akan ada sifat-sifat kalian yang kalian nggak munculin di awal, ternyata munculnya di ending. Itu yang membuat orang itu akan kecewa, pasangan kalian akan kecewa. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya ternyata memang kalian humoris, tunjukin kalau kalian humoris. Tapi tunjukin aja, show the real you are. Anjay. Untuk mendekati kaum Leo di luar sana, kamu nggak perlu membuat diri kamu menjadi orang lain sih. Cukup jadi diri kamu sendiri saat sedang PDKT. Pasalnya, mereka tuh nggak suka dengan hal-hal yang penuh dengan kepalsuan. Nah, tuh, ya kan? Jadi lebih baik jadi diri sendiri dan biarkan kaum Leo nanti yang di luar sana akan menilai kamu dengan baik apakah kamu cocok jadi pasangannya atau tidak. Gue pengen mencoba membalikin sedikit ya. Tadi kan ada kata-kata yang bilangnya mereka kaum Leo tuh nggak suka dengan hal-hal penuh kepalsuan. Jadi lebih baik menjadi diri sendiri biar nanti mereka yang menilai. Ya, nah dengan Leo yang cerdas dalam mengambil keputusan, itu tuh kalian tuh dicerna sebenarnya sama si Leo. Misalkan ya, amit-amit kalian tuh sebenarnya humoris, tapi pas ngedekatin cewek Leo, biasa kan memang kita kalau misalkan, terutama cowok ya, cowok tuh kalau lagi pengen mendekati cewek, dia akan mencoba berubah untuk bisa terlihat sama ceweknya tuh. Nanti ceweknya tuh akan ngeliat dia kayak anjay ini cowok ternyata sekul ini gitu. Tapi ini tuh nggak berlaku untuk Leo. Jadi kalau bisa, kalau memang kamu ternyata romantis, kamu harus lakukan itu romantis dengan terus-terusnya. Jangan sampai kamu romantis di awal tapi di endingnya kamu mulai cuekin dia. Atau juga kamu lagi humoris dirinya lagi humorisnya sama cewek ini di awal, karena si tahu si cewek ini suka cowok-cowok yang humoris dibanding cowok-cowok yang stay cool. Nah, jangan sampai berubah, jangan tiba-tiba kayak kamu ternyata adalah orang yang bad moodan. Nah, show the real you are. Kasih tahu aja kalian seperti apa, buku omongan di awal seperti apa, biar nanti Leo sendiri yang akan luluh jadi diri kamu apa adanya. Ingat, tips untuk ngedekatin kaum Leo yang ada di luar sana, jadi diri kamu. Kedua, berusaha untuk proaktif mendengarkan. Oke? Biasanya kaum Leo yang di luar sana harus jadi pemenang dalam setiap pembicaraan. Oh, tuh Leo tuh selalu, karena dia dominan, jadi dia selalu pengen terlihat lebih menang. Oke? Meski dia juga bisa mendengarkan dengan seksama, tapi usahakan juga untuk menerima gagasannya. Apalagi bila kamu proaktif mendengarkan mereka tanpa menyela. Hal itu saja sudah membuat kaum Leo di luar sana, entah cewek atau cowok tuh senang. Jadi orang a good listener tuh bagus loh sebenarnya teman-teman. Jadi pendengar yang baik. Yang ketiga, nah ini yang paling nice menurut gua. Kalau kalian lagi mencoba mendekati kaum Leo, atau sudah punya nih sebenarnya, kalian sudah punya pasangannya tuh Leo. Terus kayak gimana ya caranya biar gue bisa nge-rebuild hubungan ini? Mungkin ini caranya bisa dipakai lagi nih. Yang ketiga adalah berikan Leo pujian. Nggak cuma Leo juga, sekali lagi, mungkin adalah semua orang tuh senang dipuji, tapi bukan di kayak dipuji tapi kitanya sebenarnya peres, nggak seperti itu. Kita baca penjelasannya. Untuk kaum Leo itu sangat suka dipuji.
paling sangat suka pujian. Seluruh tubuhnya akan menanggapi setiap pujian dan tentunya dia akan menghargai kata-kata yang baik untuknya, ya kan? Misalnya, kamu bisa buat dia berpikir bahwa dia adalah orang yang paling cantik atau tampan. Nggak usah pakai bilang di seluruh dunia, itu lebay. Hal itu udah bisa membuat kaum Leo itu seneng loh, percaya nggak? Tapi kadang harus diiyakan juga, tidak dipungkiri. Kadang kalau suka ngeliat sosial eksperimen di luar negeri tuh yang kayak, gue nggak tahu ya, yang dia lagi di mobil terus dia ngeliat orang di luar sana terus dia teriak gini, "Hey ma'am, you look so great, you look so beautiful." Nanti orang di luar sana, "Oh thank you," gitu-gitu. Pujian itu bisa merubah semua aura negatif yang misalkan, oh ternyata orang itu tuh lagi punya masalah dari rumah, ternyata kita belikan dia pujian kayak, gila, lu keren banget hari ini. Nah gitu, itu bisa buat berubah lah moodnya. Yang keempat, harus bisa menyimbangi energi positifnya. Nah, si Leo kan orangnya positif banget nih. Jadi saat kamu bersanding dengan kaum Leo di luar sana, cobalah untuk bisa menyimbangi energi positifnya. Barangkali kamu sudah gak heran ketika ketemu kaum Leo di luar sana yang selalu tampak antusiasnya tinggi terhadap hal. Ya, pada dasarnya mereka tuh suka dengan energi yang lebih dan tertarik untuk belajar hal-hal baru. Wah, gila, lu harus cekatan sih kalau ketemu sama Leo yang sifatnya seperti ini nih. Makanya kamu perlu lebih bisa menyimbanginya. Apalagi jika kamu punya wawasan yang luas dan nyambung diajak ngobrol, bakal jadi poin plus yang bagus buat kamu. Sebelum ketemu Leo, sering-sering mampir ke perpustakaan. Mungkin kamu bisa buka tuh dari zaman-zaman perang. Aduh, sorry bercanda. Saat kamu misalkan gak ngerti topik pembicaraannya apa, mungkin kamu bisa sisip-sisipin untuk kayak, oh gitu ya, aku sih nggak ngerti. Jadi diri sendiri lagi tuh, aku sih nggak ngerti ya. Tapi kalau yang aku tahu, kalau misalkan emang ternyata kita nabung, konsep nabungnya itu, ya kita bisa memiliki hasil dari yang kita dapat, kita sisihin, nantinya kita bisa beliin barang-barang yang kita mau. Bukan berarti kalau nabung itu nanti misalkan lagi ngomongnya soalnya cara nabung nanti kalau kalian sudah pacaran dan ngomongin soal jenjang pernikahan. So nice ya, ini topik kali ini ya, nice banget nih. Kayak gitu, untuk menyimbanginya aja. Sekali lagi, nggak usah sotoy-sotoyan, cukup jadi diri sendiri aja saat kalian ngomong itu. Kalau emang kalian nggak ngerti, cukup bilang nggak ngerti. Oke? Yang kelima, harus sabar dan menurunkan ego. Harus sabar dan menurunkan ego. Jika kamu benar-benar ingin menjalin hubungan dengan kaum Leo di luar sana, pastikan kamu juga bisa sabar dan merendahkan ego kamu setiap kali berhadapan dengannya. Ya, karena kaum Leo di luar sana adalah kaum-kaum yang dominan. Apalagi soal menjalin hubungan asmara. Tentunya mereka akan memegang, Tentunya mereka akan memegang peranan lebih dominan dibanding kamu. Jadi usahakan untuk selalu sabar menghadapi setiap kalian PDKT dengan kaum Leo. Kalau kalian cewek pengen mendekati kaum Leo yang cowok, mungkin Leonya agak sedikit cool. Tapi kalian juga harus sabar, turunin egonya, jangan ngebet, jangan sampai setiap langkah yang kalian lakukan itu malah jadi bikin PDKT-nya kalian tuh sama si Leo ini jadi berantakan. So, jangan sampai salah langkah, tetap harus sabar, oke? Tetap harus sabar dan turunin ego. Jika kamu ingin bersanding dengan para kaum Leo, setidaknya kamu punya hal yang bisa dibanggakan. Nice banget. Sebab para kaum Leo di luar sana punya tipikal yang untuk pasangannya itu yang mapan dan punya masa depan yang jelas. Oke? Mapan dan punya masa depan yang jelas. Itu udah wajar banget sih. Tapi menurut aku tuh kita para cowok-cowok di sini, di kehidupan ini maksudnya, saat kita pengen punya pasangan itu kita juga harus tahu sebenarnya kita tuh sudah mapan dan cocok nggak untuk sama dia. Karena memang hidup dari nol bersama pasangan itu bagus. Tapi ada baiknya, anak perempuan ini kan sudah dididik sama papahnya, disekolahkan dengan baik sama papanya, diperjuangkan sama papanya untuk nanti ke depannya dia tidak salah pilih pasangan, untuk dia punya kehidupan yang layak. Orang tua tuh papa atau mama saat ngelepas anak perempuan yang dikasih ke orang lain, dia tuh mengharapkan kalau nanti anaknya tuh punya kehidupan yang baik. Jadi kita tuh benar-benar harus punya masa depan dan sudah mapan untuk bisa nge-grab si Leo ini. Jadi kita nggak cuma main-mainin dia doang. Ingat ya, si Leo ini punya insting yang sangat tajam. Jadi hati-hati. Jadi wajar aja kalau kriteria pasangannya harus padan dengannya. Tuh, apalagi si Leo ini kan suka ini ya, memikirkan lebih
dari orang yang pada umumnya. Kalau misalnya kita cuma mikir ABC, dia bisa A1, A2, A10, B1, B2, B10, C1 sampai 100 kayak gitu-gitu. Tips untuk ngedekatin Leonya yang terakhir, Leonya kayak nama orang ya, adalah jangan mengkhianatinya. Begini penjabarannya. Siapapun pasti nggak mau cintanya dikhianati, bukan? Betul. Sama dengan para kaum Leo di luar sana. Mereka juga nggak suka jika ada orang yang deketin terus tiba-tiba mengkhianatinya. Kayak cuman udah dapet terus ditinggal. Udah dapet tuh maksudnya bukan udah dapet terus ditinggal ya. Tapi lebih kayak mencoba mendekati hatinya si Leo ini, tapi setelah ada respon dari Leonya terus kitanya malah mundur. Nah itu dia nggak suka tuh. Buat dia itu langsung block, end chat, langsung leave, bye bye, dan dia akan move on dengan cepatnya. Kayak gitu. Terus dia juga sangat benci pengkhianatan. Hal ini karena sifat loyalitas tinggi dalam dirinya. Makanya sekalinya kamu berbuat curang atau apapun yang melukakan hatinya, dia nggak akan segan-segan langsung meninggalkan dan memutus hubungan dengan kamu. Nah, itu dia. Balik lagi sih. Ini pun ke semua zodiak, tapi karena kita lagi ngebahasnya Leo, buat kamu di luar sana yang mencoba mendekati para Leo cowok atau Leo cewek yang berusaha untuk gue pengen lebih terlihat nih di matanya Leo yang cowok, terus kayak gue harus berpenampilan apa segala macam. Tapi kalau misalkan lu sudah dapet tatapan matanya si Leo cowok ini, untuk kalian para cewek-cewek di luar sana, jangan coba-coba mengkhianatinya cuman karena tiba-tiba kalian ketemu sama masa lalu Anda dan belum move on terus Anda balik. Nah, itu pengkhianatan yang benar-benar sakit untuk para kaum Leo. Jadi, buat milpers di luar sana, semoga saran-saran semoga yang tadi udah aku bacain bisa membantu para kalian milpers di luar sana yang lagi mencoba untuk mendekati kaum Leo. Kalau menurut aku sih lebih untuk ngelihat sifatnya dulu aja sih. Maksudnya sudah ngasih tahu sifat-sifat yang baik dan buruknya ke kalian, itu adalah saat dimana kalian harus mematchingkan. Saat sudah mulai match, kalian lihat lagi ke depannya, kalian punya future nggak bayangan untuk hidup bersama dengan dia atau enggak. Kayak gitu. Kalau misalkan kalian nggak punya bayangan untuk hidup ke depannya sama dia, nggak ada sedikit pun bayangan dan nggak terlintas, menurut aku dia bukan jodoh yang tepat buat kamu. Karena kalau jodoh yang tepat yang dikasih sama Tuhan, udah ngasih gambaran-gambaran ke depannya kalau kamu tinggal sama dia, kalau kamu punya anak sama dia, kalau kamu akan hidup lama sama dia tuh akan seperti apa. Itu gambarannya tuh pasti akan terlintas. Menurut aku tuh jodoh yang benar-benar dikasih sama Tuhan tuh kayak gitu ya. Nggak cuman kayak, anjir cakep banget nih. Terus kayak, ganteng banget bodinya, muscle banget, man banget, kayak gitu-gitu. Itu kan hanya berupa mata, tidak ada vision ke depannya seperti apa. Jadi kembali lagi semuanya itu ada di diri kalian. Aku di sini cuma pengen membantu aja. Semoga yang udah aku sampaikan ke kalian milpips di luar sana makan sangat membantu kalian juga. Oke, kayak gitu aja. Nextnya kita akan ngebahas tentang si Cancer. Seperti apa tentang Cancer, pokoknya terus pantau di sini buat teman-teman yang lagi ngedeketin Cancer. Juga pantau link ini, YouTube channel ini. Jangan lupa dikasih loncengnya biar nanti setiap ada updatean terbaru teman-teman gak ketinggalan. Jangan lupa subscribe, like, komen juga, follow semua sosial media dari Omelia Show, Instagramnya di omelia.show, TikTok dan YouTube di Omelia Show. Terima kasih teman-teman, minal aidin wal faizin. Selamat menikmati libur lebaran, selamat berkumpul dengan keluarga-keluarga di kampung. Semoga diberikan kesehatan selalu, umur panjang dan segala berkahnya untuk kalian semua. Terima kasih Milpips, sampai jumpa. Salam Omelia Show, obrolan milenial.